semuanya, di video kali ini itu aku melakukan kegiatan harian aku agak berbeda dari biasanya. Karena untuk kali ini aku diselingi dengan membuat kue ulang tahun untuk keponakan aku. Jadi ada 2 orang keponakan yang berulang tahun di November ini dan waktunya itu berdekatan. Jadi aku sekalian buat untuk mereka berdua. Dan juga karena dua-duanya itu sama-sama tinggal di daerah Bekasi ya. Nah ini yang akan berulang tahun dan yang satu lagi itu udah berulang tahun ya. Tapi kuenya aku kasih aja sekalian dua-duanya biar sama-sama adil dan merata. Nah, di siang hari setelah aku selesai masak dan juga selesai mengurus bocil aku, ini aku melipat pakaian dulu ya, Mom. Jadi aku menggunakan yang namanya GTS, itu adalah gerakan tanpa setrika. Nanti aku akan buat videonya khusus tentang GTS ini dan sementara aku kasih sedikit aja di sini ya untuk cuplikannya. Jadi aku tidak mensetrika pakaian aku, tetapi lebih banyak dilipat, kecuali untuk pakaian kerja suami. Kemudian di malam harinya, itu aku mulai membuat base cake-nya. Sebetulnya pengen mulai di sore hari, tetapi ternyata mesin cucinya rusak. Jadinya pakaiannya itu udah masuk ke dalam mesin cuci dan sudah terlanjur basah. Akhirnya aku cuci pakai tangan ya, cuci manual. Dan itu agak makan waktu juga. Jadinya aku baru bisa buat base cake-nya itu di sore hari banget. Dan kemudian aku juga membuatkan buttercream. Nah, sebelum mulai menghias kue itu aku cuci piring dulu, agak menumpuk ya karena ini aku buat base cake-nya kan 2 kue. Jadi agak lumayan untuk piring kotor yang akan aku cuci. Jadi ada dandang-dandang, ada loyang, ada perlengkapan yang aku pakai ketika aku membuat kue dan juga ketika aku membuat buttercream. Oke, ini aku sudah mulai menghias kue pertama dan di sini aku menggunakan buttercreamnya dan juga pewarna warna coklat. Cuma kayaknya pewarna coklatnya agak kurang banyak. Jadi dia malahan warnanya kayak muka gitu. Tapi nggak apa-apa sih, it's okay. Jadi aku akan hias deh campurannya dengan warna original dari buttercream yang aku buat ya. Oh ya, untuk buttercreamnya dan juga untuk base cake-nya nanti aku akan kasih e-cardnya kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik ingin mencoba. Ini adalah versi ekonomis, jadi aku menggunakan hanya 2 butir telur aja di sini untuk base cake-nya. Kemudian untuk buttercreamnya di sini aku juga hanya menggunakan 3 buah bahan aja yang itu sangat ekonomis. Oke, ini aku mulai menghias dengan buttercreamnya ya di bagian atasnya. Ini baru pertama kali coba karena pipingnya itu baru banget nyampe gitu ya. Dan sebenarnya kalau lihat kayak di video-video orang luar negeri gitu sepertinya gampang banget buatnya. Dan aku masih nggak ngerti cara penggunaannya ya dengan baik. Jadi untuk hiasannya nggak terlalu bagus banget. Karena sepertinya aku salah, jadi harusnya dia kayak diputar. Nah, seperti yang aku buat di sini nih, harusnya seperti itu agar bisa lepas. Nah, jadi sebenarnya mau buat dekorasinya yang simpel aja ya. Aku sebetulnya membuatkan kue untuk keponakan dan juga untuk para tetangga kemarin-kemarin itu. Karena ya itu masih dalam rangka bulan November ini adalah memperingati 15 tahun meninggalnya mama aku dan gak hanya di situ aja, tetapi sebetulnya lebih kepada ungkapan terima kasih aku gitu ya ke mama aku bahwa dia mengajarkan aku banyak hal termasuk juga passion untuk masalah baking kue ataupun handcraft yang aku memang sangat gemari dan itu memang berasal dari mama aku. Nah, jadi aku juga sebetulnya melakukan itu karena inilah proses pembelajaran yang harus aku lakukan agar aku menjadi lebih baik lagi dalam hal menghias kue.
Nah, sebetulnya ya dulu itu aku pengennya jualan adalah kue-kue yang sehat. Jadi kita menggunakan campuran buah-buahan asli. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ada banyak trial dan kemudian banyak gagal. Terlebih lagi kayak misalkan untuk kayak cake keto gitu itu membuat aku agak kapok sebetulnya ya. Karena itu effortnya luar biasa dan itu jatuhnya jadi kayak membuat stressful. Lama-kelamaan kemudian aku mengerti bahwa passion aku itu adalah aku suka crafting, kemudian juga aku suka menghias kue dan aku ingin menyalurkan itu dalam bentuk-bentuk kue ulang tahun. Nah, jadi kemudian dari hanya model kue yang biasa aku jual aja dengan pagar coklat, itu kemudian sekarang aku kembangkan. Aku kemudian mulai belajar gimana cara mengcover kue dengan buttercream walaupun memang masih sangat sulit sekali. Nah, contohnya seperti di kue ini coveringnya masih belum bagus, belum merata banget karena ya mau ngambil kuenya udah keburu dateng sementara kuenya belum dihias. Jadi untuk supaya menghemat waktu, nah mereka minta udahlah nggak usah sampai yang terlalu mulus-mulus banget, nggak apa-apa, yang penting kuenya jadi. Nah, akhirnya kuenya nggak di cover dengan sangat maksimal karena yaitu nguber waktu ya, karena aku harus menghias 2 kue dan ini tuh udah malam. Jadi aku hias tuh kalau nggak salah udah sekitar jam 10-an. Kemudian itu baru di satu cake ya, itu baru mulai. Kemudian selesainya itu kalau nggak salah udah sekitar jam 1 pagi. Nah akhirnya malam itu juga kakak aku sama keponakan aku begitu kuenya selesai dua-duanya terus mereka langsung pulang ke Bekasi. Kasian banget sebenarnya. Tapi memang gitu ya karena aku juga nggak bisa ngasih untuk menghiasnya ke mereka gitu karena kan memang apa ya itu adalah kue atau gift gitu sebetulnya yang pengen aku kasih ke keponakan-keponakan aku. Jadi pengennya itu ya pakai tangan sendiri dan memang agak sulit kalau misalkan buat aku pribadi ya. Kalau misalkan udah ada di kepala kita idenya adalah menghias sekian, tiba-tiba ada campur tangan lagi dari orang lain itu agak susah gitu. Takutnya nanti akan nggak sesuai dengan ekspektasi yang tadinya sudah aku bayangkan. Dan ini kue pertamanya udah jadi, ini buat yang ulang tahun di kebesokan harinya ya, di tanggal 18 November. Dan ini aku sudah mulai menghias kue kedua. Ini sebetulnya agak melenceng dari perkiraan awal. Aku salah membuat perhitungan untuk berapa banyak buttercream yang akan aku pakai. Jadi tadinya tuh aku mau buat covering yang di bagian kuenya itu adalah warna originalnya gitu ya, warna putih aja. Karena udah mikir oh kayaknya putih campur sama bunga warna pink gitu cantik gitu ya, ditambah lagi nanti dengan daun hijau. Ternyata kehabisan dan hanya ada buttercream yang berwarna mocha tadi. Ya udah akhirnya dengan sangat terpaksa aku cover kuenya itu dengan yang warna mocha. Beruntungnya yang terima kuenya itu senang-senang aja. Jadi dia happy-happy aja walaupun warnanya menurut aku agak maksa gitu ya. Dan untuk covering kuenya ini aku kehabisan ya. Jadi kekurangan sebetulnya untuk buttercreamnya. Nah, jadi kalau di sini bisa dilihat kalau untuk kue yang kedua ini itu untuk covering kuenya tuh betul-betul agak kurang, masih ada bagian yang agak kosong dan kuenya itu masih kelihatan gitu ya. Kemarin aku mikir apa sekalian aku mau bikin jadi naked cake aja atau gimana gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Udah terlanjur juga jadi ya udah aku coba dihias aja bagian bawahnya biar jadi agak tertutupi gitu kekurangannya.
Dan akhirnya ini kuenya dua-duanya sudah selesai dan udah jadi. Cukup memakan waktu agak lumayan banyak juga gitu ya, karena memang dikerjakan sendirian. Ini di video enjoy. Jadi kasih dadah. Makasih ya. Dadah. Dadah, happy birthday. Birthday. Panjang umur. Dah. Dadah. Hati-hati. Sekian video hari ini, semoga cukup bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Thank you for watching, bye bye.